Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan Persib Bandung hari ini atau tepatnya pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat di GBLA, di Gelora Bandung Lautan Api, tim asuhan Boyan Hodak akan bertarung melawan Bangkok United. Ini pertandingan yang saya pikir menentukan ya bagi Persib Bandung khususnya. Kalau Bangkok United bicara di AFC Champions League 2 ini sudah pasti lolos. Apapun yang terjadi dengan pertandingan antara Selangor dan Lion City Sailors. Tetapi Persib yang masih punya kepentingan di sini. Karena pertandingan melawan Bangkok ini Persib sebenarnya cuma butuh imbang untuk bisa lolos ya, bahkan bisa menjadi juara grup. Ya. Namun jika terjadi sesuatu hal dan kalah dari Bangkok United, ini yang berbahaya bagi Persib. Ya. Karena di pertandingan lainnya kalau Sailors mengalahkan Selangor, maka Sailors yang akan lolos bersama dengan Bangkok United. Ini yang saya bilang punya kepentingan di mana Persib harus memilih, walaupun hanya itu katakan imbang saja lolos, tetapi jangan seperti kemarin terjadi, jangan sampai terulang lagi menghadapi Sailors yang kalah dengan sangat menyakitkan 3-2 itu. Nah, bertanding melawan Bangkok United harus fokus bagi Persib untuk bisa meraih 3 poin. Soal nantinya pertandingan itu berakhir dengan imbang, ya sudah, tetap lolos juga. Tetapi bagaimana 3 poin itu dapat dan harus bisa mencetak gol. Untuk menuju ke sana saya pikir peluang itu terbuka bagi Persib. Bukan saja karena bermain di kandang, dukungan yang fanatik dari para boboto, tetapi Persib sekarang dapat lagi suntikan baru dengan masuknya seorang Andre Jung yang sempat mengalami cedera kemudian dia sudah dipastikan oleh Boyan Hodak bisa tampil. Termasuk penjaga gawang utama Teja Paku Alam dari cedera paha otot itu sekarang sudah dipastikan bisa bermain. Dengan ketambahan 2 pemain ini saya pikir ini modal bagus bagi Persib Bandung untuk bisa menggulung habis Bangkok United ya. Dengan kualitas pemain yang ada sekarang, dan kalau kita bisa melihat bahwa dalam pertandingan pertama di markas Bangkok United menang dengan 2-0, saya rasa Persib bisa mengatasi Bangkok United ya. Makanya saya bilang buang jauh dulu hasil di kepala para pemain untuk bisa menyelesaikan pertandingan seri. Ya jangan seperti itu, harus menang. Itu paling penting. Dan saya yakin mereka bisa mendapatkan kehadiran Andre Jung, ada Julian Barros di depan, ini bagus buat kedalaman skuad dari Maung Bandung. Karena opsi yang akan dipilih oleh Boyan Hodak banyak, teman-teman ya. Di belakang apalagi kehadiran juga dengan Federico Barba yang dalam 2 pertandingan ketika kita tahu bersama menghadapi Selangor kita hampir saja tergelincir, tidak ada Barba di sana, tapi kita bisa membalikan keadaan untuk bisa menang dengan 3-2. Tapi kemudian di Lion City Sailors tanpa juga Barba kalah, belakang agak rapuh saat itu walaupun ditepati oleh Matricardi dan Julio Cesar. Sekarang Barba ada, dan dalam 2 pertandingan di Liga Super secara back to back dari Madura United sampai kemarin ke Borneo dia ikut mencetak gol. Jadi ini saya pikir keyakinan itu, rasa optimisme ini yang membuat saya pikir Persib bisa mengalahkan Bangkok United. Bangkok United datang dengan kondisi yang mereka nothing tulus, karena kalau kalah pun kan mereka sudah lolos ya. Tapi pasti mereka juga tidak mau sampai bisa kalah secara telak. Mereka ingin menyelesaikan pertandingan secara profesional dan ya menerima apapun keadaan ya. Makanya Persib jangan terlalu percaya diri berlebihan, overconfidence akan bahaya. Enjoy aja, menikmati permainan dengan apa yang ada sekarang, bisa mengalahkan Bangkok United. Ya Bangkok akan bermain, saya pikir tidak akan ngotot ya. Mereka akan mungkin saja bagi mereka ya, imbang itu sudah bagus bagi Bangkok United. Itu yang mungkin mereka akan cari ya. Tapi kita juga tidak boleh lengah dalam hal ini Persib. Lini belakang walaupun ada Barba harus tetap fokus ya. Saya yakin dengan Barba bermain dengan Julio Cesar ini akan menjadi kombinasi yang sangat bagus. Ya tinggal tergantung apakah Putros yang akan dimainkan di kanan, kan Eliano ada di kiri dengan 4 back ini. Kemudian di tengah kita tahu bersama ada
Luciano Goicoechea, ada Tom Hae, ada kapten kesebelasan, ya kita tahu Mark Klok yang ada di sana, kan ini kuat. Memang sayang kalau Adam Alis memang tidak ada, karena menurut kabar terakhir info Adam Alis mungkin akan dipersiapkan melawan Malut, ya belum 100% fit, nah itu tidak boleh berisiko. Tapi tanpa Adam Alis pun, ya saya pikir gelandang yang saya sebut tadi dengan Luko sana ada Tom dan Mark Klok ini sudah kuat, ya di tengah kalau bisa dilihat di sini. Di depan Andrew Jung sudah pasti. Tinggal pasangan siapa? Pasti William Barros satu. Masih punya Berginho juga yang bisa merakit dari sisi kanan, atau masih bisa dikombinasikan main juga Sadil Ramdhani. Ya, untuk bermain dari sayap. Jadi opsi ini yang bisa dipilih oleh Boyan Hodak, dan saya yakin Boyan akan memilih yang terbaik. Karena yang dibutuhkan di sini bukan hasil imbang, walaupun saya sudah bahas tadi imbang cukup, tapi menang. Karena kemenangan itu terasa lebih membahagiakan bagi para boboto. Ya, menang 3 poin dan akhirnya bisa 13 poin menjadi juara grup di grup G, ya. AFC Champions League 2, ini suatu kebanggaan. Ketika Persib menjadi juara grup, saya kira lawan nanti di babak berikut itu sudah menunggu wakil dari Vietnam, An Choang, ya kalau nggak salah itu yang menunggu Persib di babak gugur. Dan jika menang lagi akan masuk ke babak selanjutnya ke 8 besar itu, mungkin salah satu ada Gamba Osaka. Memang ada Pohang juga di sana. Tapi mungkin Gamba yang akan keluar. Ini menjadi lawan yang kuat. Tetapi Persib tidak boleh berpikir dulu ke sana. Fokus dulu dalam pertandingan melawan Bangkok United. Atasi dulu Bangkok United. Kalahkan juga tim asuhan Potawan Sripan ini. Mereka punya pemain-pemain yang bagus ya. Ada pemain asal Oman yang bagus di depan. Ya, Al-Ghassani Muxen. Ini juga bagus. Yang bermain ada Siskovic juga. Di tengah mereka punya Kyogo Nakamura. Ada titipan Puancon yang bermain. Terasil Dangda juga, walaupun sudah 37 tahun, tetapi ini pemain yang berpengalaman, ya tidak boleh anggap enteng bagi lini belakang Persib, walaupun memang sudah ada Barba di sana yang saya senang dengan pemain ini, karena dia bukan saja kuat dalam bertahan, ya, tetapi juga bagaimana bisa mendukung serangan Persib dan juga bisa menciptakan gol, karena dia punya naluri besar dalam hal mencetak gol, baik lewat sandukan kepala, ya kalau di Madura dia dengan tandukan kepalanya, tapi ketika ya di depan publik sendiri di GBLA ya mencetak gol dengan kaki kiri ya yang sangat keras ya dari sebuah set piece dan bola liar di kotak penalti. Jadi itu yang saya pikir dengan Barba ini bagus sekali ya, Persib memiliki pemain yang satu ini. Tapi saya bilang sekali lagi bahwa Bangkok United punya pemain-pemain yang bagus. Kalau lihat tadi materi di sini ini bahaya. Mereka punya Seiya Kunori juga, pemain asal Jepang ya, selain Nakamura yang juga bisa dimainkan oleh Sripan dalam pertandingan melawan Persib. Ada satu pemain yang berdarah Indonesia, teman-teman, Ilyas Al-Haf, juga ada di Bangkok United. Bukan tidak mungkin dia akan bermain juga dalam pertandingan melawan Persib Bandung ini. Tetapi saya yakin mungkin saja Ilyas akan main di babak kedua sebagai super sub. Karena Muxen Al-Ghassani pasti akan ada di depan atau dengan Sela bersama dengan Siskovic, itu menjadi kekuatan bagi Bangkok United. Siapapun yang dimainkan Bangkok United, ini kan sudah dialami juga oleh Persib Bandung ketika datang ke markas Bangkok United dengan mereka yang saya sebut tadi ikut dimainkan. Tapi Persib mendapatkan clean sheet. Bagus. Menang 2-0 dan salah satu yang gol itu akan diciptakan oleh Andrew Jung. Ya, di babak pertama Andrew Jung bisa membuat gol dan saya rasa dia kembali akan bisa mencetak gol ketika dia dalam kondisi bugar dan ditampilkan lagi oleh Boyan Hodak. Dia bisa melakukan yang terbaik di kotak penalti. Oke, selamat bertanding, selamat berjuang untuk Persib Bandung untuk bisa mencapai lolos sebagai juara grup G di AFC Champions League 2 menghadapi Bangkok United. Kita belum tahu apakah pemain Indonesia Pratama Arhan yang baru dalam masa kedukaan ketika ayahnya meninggal itu masih akan balik untuk dimainkan atau tidak. Saya pikir kecil kemungkinan karena dia masih dalam suasana duka ya bagi Arhan, turut berduka cita untuk Arhan, dan kita akan nantikan saja hasil pertandingan antara Persib dan Bangkok United. Ciao.